Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Puji Tuhan, hari ini kembali kita akan saat teduh ya sama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Allah kita sanggup mengerjakan jauh lebih daripada apa yang pernah kita minta kepadanya. Dia Allah yang sangat mengerti kehidupan kita. Dia Allah yang sangat mengerti segala apa yang kita perlukan. Karena itu izinkan saya untuk mengatakan hal ini kepada saudara, yaitu kuatkanlah hatimu. Percayalah tetap kepada Tuhan. Janjinya ya dan amin. Jangan goyah imanmu. Percayalah kepada Dia, kepada Tuhan, sampai akhir hidupmu. Puji Tuhan. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Amin. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku.
lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua. Oh, lebih dari semua. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Dan aku percaya bahwa Kau cukup bagiku, bahwa Kau sanggup menolongku, Kau sanggup menopangku. Aku percaya, aku percaya. Haleluya. Dan aku percaya. Sungguh ku percaya pada kuasa-Mu, pada firman-Mu. Haleluya. Yesus, Kau yang menopang, Kau yang mengangkatku selama ini. Ku percaya Kau kan selalu ada bagiku, Yesusku. Oh. Haleluya, haleluya. Kami percaya Yesus, Kau sanggup bekerja lebih dari yang kami pikirkan, yang kami doakan. Karena anugerah-Mu besar, Yesus, Kau cukup bagiku, Kau segalanya bagi kami. Oh, Kaulah
Kaulah segalanya, ya Tuhan. Kaulah segala-galanya. Kaulah bagian kami di bumi, di surga. Dan di dalam-Mu kami tidak akan kekurangan sesuatu apapun, Tuhan. Bahkan ketika kami untuk sementara waktu secara dunia mungkin harus mengalami kekurangan, kesedihan, kengerian, ketakutan, kami mau tetap belajar percaya bahwa di balik itu semua Kau sedang menyediakan dan merencanakan sesuatu yang baik bagi kami. Engkau cukup bagi kami, Engkau segalanya bagi kami, Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah milik pusaka kami. Kaulah yang kupandang. Kaulah bagian kami, Tuhan. Selama hidupku. Oh, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi
Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku, kami memujimu, kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Allah Bapa dan Raja kami, Engkaulah Tuhan kami, Kau yang terindah. Kaulah bagian kami, milik pusaka kami. Harta milik kami yang paling berharga, Kaulah segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Benar seperti kata lagu ini Tuhan, Kaulah segalanya di dalam hidup kami. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itulah bagian kami. Kaulah segala-galanya Tuhan. Biarlah kata-kata yang kami katakan ini bukan hanya menjadi penghias atau hanya sebuah kata-kata bibir saja, tetapi kami berdoa, kami mohon kepadamu agar hari demi hari apa yang kami katakan ini benar-benar menjadi sebuah kenyataan dalam hidup kami. Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, dan kami mau bersama-sama membaca firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan baik ya. Baiklah Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dicintai dan dikasihi Tuhan. Saya akan mengajak kita membaca hari ini di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat. 1 Tesalonika pasal yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita semua, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ya. Perikopnya begini, nasihat supaya hidup kudus. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah
yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh Makedonia. Tetapi kami menasehati kamu saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan ajak kita melihat tentang ayat yang pertama mulai ya. Ayat yang pertama mulai. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Jadi ini adalah sebuah permintaan dan nasihat Rasul Paulus, rasul-rasul kepada jemaat-jemaat di Tesalonika. Juga buat kita ya tentunya. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah orang-orang ini percaya kepada Yesus dan di dalam diri mereka mengalami kelahiran baru, jemaat-jemaat mengalami kelahiran baru, mereka ada tentunya keinginan untuk melakukan kehendak Allah. Dan rasul-rasul mengarahkan untuk mereka hidup melakukan kehendak Allah, berkenan kepada Allah. Nah, dikatakan begini, hal itu, yaitu hidup berkenan kepada Tuhan, memang telah kamu turuti. Jadi mereka bukannya tidak menuruti, mereka telah menuruti. Tapi perhatikan ini, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Puji Tuhan. Inilah sebenarnya sebuah perlombaan yang diwajibkan pada kita, yang harusnya kita rindu untuk menjadi pemenang di dalamnya, yaitu lebih bersungguh-sungguh lagi hidup berkenan kepada Allah. Terkadang orang Kristen itu sudah puas pada satu titik tertentu, ketika dia sudah merasa lebih baik dari dirinya yang dulu, atau mungkin dia sudah merasa lebih baik daripada orang lain, daripada mungkin hamba Tuhan yang lain. Hal itu karena tujuan hidup masih belum kuat. Tujuan hidup kita seharusnya adalah semakin berusaha menyenangkan hati Tuhan. Seringkali orang-orang yang sudah merasa cukup ini, ya karena merasa yang penting lebih baik daripada orang lain. Padahal bukan itu seharusnya, bukan lebih baik dari orang lain. Jangan pedulikan orang lain atau sekeliling kita, tetapi jadilah yang lebih baik daripada yang lalu untuk Tuhan. Ya, Rasul Paulus berkata, kamu sudah melakukannya. Bapak Ibu mungkin sudah melakukannya, sudah hidup berkenan pada Tuhan. Tapi hari ini ada satu ajakan yang luar biasa.
mari melakukannya lebih lagi. Tambah hari, jangan tambah stagnan. Atau berhenti di tempat. Atau bahkan mungkin menurun. Karena itu tadi, hanya melihat sekeliling, ya. Ketika sekeliling kita moralnya semakin turun, kita pun merasa kebaikan kita, hidup berkenan di mata Tuhan itu semakin menurun, tidak apa-apa, yang penting masih lebih baik. No. Ini adalah perlombaan yang seringkali dimaksudkan oleh para rasul. Mari berlomba-lomba semakin hidup menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hanya lihat di ayat pertama, ya. Ayat selanjutnya juga ada kata-kata yang begitu luar biasa, tapi ayat pertama ini juga ternyata sangat penting sekali. Mari lebih lagi hidup berkenan kepada Tuhan. Jangan berpuas diri dengan kekudusan, dengan kebenaran, dengan kebaikan yang saudara ada saat ini. Jadilah pribadi yang lebih baik lagi untuk lebih menyenangkan hati Tuhan. Jadilah pemenang dalam perlombaan ini. Mari berlomba bersama-sama. Saya pun akan berlomba bersama-sama tentunya. Bersama-sama saudara sekalian menjadi semakin berkenan di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari kita akan datang bersama kepada Tuhan. Kita akan lebih dulu berdoa, ya, untuk firman yang baru saja kita dengarkan dan renungkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Tanamkan dalam hati dan hidup kami. Jadikan kami hidup yang mau lebih lagi, lebih baik lagi. Bukan untuk mencapai hal yang duniawi, kekayaan duniawi, tetapi menjadi lebih baik lagi, supaya kami semakin berkenan di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya persilakan kita akan berdoa sama-sama. Masing-masing berdoa untuk nama-nama yang kita kenal, yang mana mereka belum percaya Yesus. Kita akan doakan mereka. Mari kita berdoa sama-sama. Baik, sudah ya. Kita lanjutkan doa kita. Bapa, kami juga berdoa Tuhan terus untuk saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia, hamba-hamba-Mu yang berpegang pada kebenaran firman-Mu dan berpegang pada nama-Mu Tuhan, sehingga untuk itu mereka harus menderita saat ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan lepaskan mereka dari siksa derita dan aniaya itu Tuhan. Kalau boleh lepaskan mereka, dan kiranya Tuhan kuatkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Bapa, kiranya Kau berikan keamanan, kedamaian, ketentraman atas Indonesia yang tercinta. Ampunilah kiranya kesalahan, dosa, pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami. Ampuni Tuhan. Biarlah melalui pengampunan-Mu tercurah berkat-Mu atas Indonesia. Biarlah semakin hari Indonesia semakin terlepas dari bencana pandemi COVID-19. Kiranya Kau pulihkan perekonomian, sosial, dan semua yang ada di Indonesia. Bahkan jadikan lebih baik dari masa-masa sebelum pandemi terjadi. Tuhan, dan terutama biarlah lebih banyak jiwa yang bertobat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang pendeta.
penginjil, gembala, dan guru, setiap orang yang memiliki gelar-gelar teologi dan gelar-gelar kependetaan. Kami berdoa kiranya Kau berikan pada kami dan keluarga kami hati yang tulus ikhlas di dalam melayani-Mu senantiasa. Kiranya Tuhan cukupkan segala apa yang dibutuhkan oleh kami dan keluarga kami, dan kiranya Tuhan memperlengkapi kami dengan kemampuan yang lebih lagi untuk melayani Tuhan. Bapa, kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk jemaat-jemaat yang kami gembalakan, kami layani, dilayani oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Bapa, berikan kekuatan iman, pertumbuhan pengharapan, dan pertumbuhan kasih yang baik dalam hidup jemaat-jemaat ini. Berkati hidup nikah, rumah tangga, pelayanan, pekerjaan mereka. Tolonglah Tuhan, agar tidak ada satupun yang terhilang, tetapi semuanya dibawa sebagai persembahan yang harum kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Bapak, kami juga berdoa bagi semua orang yang saat ini dalam kondisi sakit, baik saat ini ada di rumah sakit, di rumah maupun di berbagai tempat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kiranya Engkau jamah, Engkau tolong, Engkau sembuhkan mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa untuk setiap orang yang di dalam masalah. Kalau masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami umat-Mu Tuhan, kami berdoa mohon pengampunan-Mu. Kiranya Tuhan ampuni, tunjukkan kesalahan kami, dan Tuhan tolong agar kami mampu bertobat sungguh-sungguh. Dan kami juga berdoa Bapa, bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kami juga berdoa, kiranya di dalam segala perkara Tuhan menjadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang saya akan persilahkan Bapak Ibu Saudara untuk kita berdoa bagi pergumulan doa kita pribadi masing-masing. Mari kita akan doa sama-sama. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan lanjutkan dalam doa penutup hari ini. Terima kasih Tuhan. Sekarang kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya dalam segala perkara Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu. Haleluya. Yang percaya, mari bersama saya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.